wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Luar biasa Bu. Baik Bu. Oh, sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Apakah kalian siap pada pembelajaran hari ini? Siap Bu. Nah, kalau udah siap coba nih semangat bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat banget ya hari ini. Iya Semangat dong Bu. Bu. Ada yang nggak masuk kah hari ini? Ada Bu. Siapa? Itu Bu, Joko Bu. Joko. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Intan, Saya Bu. Resti, Iya Bu. hadir ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, boleh disiapkan buku pelajarannya, Udah Bu. dirapikan bajunya, dan tempat duduknya. Bagi Ayo. Resti itu Bu. Ya, Resti dirapikan Resti. Sudah Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kegiatan kebiasaan membaca selama 5 menit. Ada kan kalian bawa buku yang sudah Ibu suruh minggu lalu? Ada Bu. Ada. Nah, sekarang kalian baca bukunya selama 5 menit. Ayo, silahkan dibaca. Resti buka bukunya, bentar. Baca ya. Yuk, dibaca dulu. Sudah selesai membacanya? Belum Bu. Sebentar Oh lagi. ya. Ya, lanjut bacanya pelan-pelan aja. Sudah selesai? Sudah Bu. Intan sudah selesai? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan ya bacanya. Ya Bu. Udah. Sudah ya. Kebiasaan membaca itu baik atau buruk sih menurut kalian? Baik Bu. Karena apa? Bisa menambah wawasan. Pengetahuan. Nah, ya benar. Nama pintar Bu. Pinter. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya sama kalian tentang pelajaran yang minggu lalu udah kita bahas. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu teks eksplanasi? Intan Bu. Intan, silakan Intan. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Ya, benar. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik atau kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Nah, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat nggak nih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Enggak Bu. Lupa. Lupa ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sifatnya inovatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, yang ketiga, fokus pada hal umum atau genetik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian amati gambar yang sudah ada di buku kalian ya. Ada kan gambarnya? Ada Bu. Nah, coba kalian amati. Ini gambar apa sih yang ada di sini? Membuang sampah di sungai Bu. Oh iya, ada anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada gambar dan teks pengaruh interaksi manusia dan lingkungannya. Nah, sebelum Ibu lanjut nih, ada yang tahu nggak sih apa itu interaksi manusia dan lingkungannya? Tidak Bu. Tidak. Nah, manusia
tidak terlepas dari lingkungan hidupnya dan terus berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik serta sosial budaya. Apapun yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidupnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Sebab hubungan manusia dan lingkungannya adalah hubungan yang terus-menerus sehingga penting untuk menjaga hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Namun sayangnya penggunaan teknologi yang tak tepat serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan lama-kelamaan menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Interaksi manusia dan lingkungan hidup telah berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah manusia dan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya hubungan manusia dan lingkungan hidup. Interaksi manusia dan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai hubungan antara sistem sosial manusia, yaitu manusia, dan ekosistem lainnya, yaitu alam. Hal ini mengacu pada bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bagaimana lingkungan merespon interaksi tersebut. Misalnya menebang pohon, itu interaksi manusia bukan? Interaksi manusia bu. Ya, antara manusia dan lingkungan, karena kan menebang pohonnya. Nah, hal ini mengacu bagaimana manusia berinteraksi. Nah, selanjutnya kalian baca teks pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian kalian tentukan permasalahan apa yang ada di dalam teks tersebut. Dibaca dan dipahami dulu ya. Sudah Resti? Intan sudah juga? Bu. Nah, coba dibacakan Intan. Saya bu. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Ini misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitar. Contohnya kayak di gambar tuh bu, banjir, mobilnya tenggelam bu. Ya, banjir ya. Karena buang sampah sembarangan. jadinya selokannya tersumbat. Jadi mengakibatkan banjir. Nah, siapa yang rugi? Kita bu. Kita sebagai manusia rugi kan, berdampak Bu. pada kita sebagai manusia. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, ke selokan ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Udah paham ya apa aja nih bentuk-bentuk dari interaksi manusia dan lingkungannya? Sudah bu. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Boleh ditulis ya, minimal 5 menit cukup kan waktunya? Cukup bu. Cukup dong, sangat cukup karena kan cuma 2 ya yang ditulis ya. Sudah? Resti sudah? Sudah bu. Intan sudah juga? Sudah bu. Boleh Resti dibacakan? Petani mencakul di sawah. Guru Ya. mengajar di kelas bu. Nah, ada lagi nggak yang lainnya nih? Ada bu. Apa Intan? Itu manusia menggali sumur bu. Menggali sumur ya. Baik. Nah, selanjutnya buka halaman selanjutnya ya, anak-anak. Ya bu. Sebelum membaca teks kewajiban warga negara dan siswa, ada yang tahu nggak sih hak dan kewajiban warga negara? Yang tahu nggak nih apa pengertiannya? Saya bu. Apa? Hak itu yang harus didapat sejak kita ada di dalam perut sampai kita meninggal bu. Ya, Resti, ngerti nggak nih kewajibannya apa? Itu bu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan bu. Itu sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi bu. Ya, benar sekali. Nah, hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai warga negara yang baik,
sudah seharusnya kita mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada hal-hal yang harus dilakukan antara kewajiban dan ada juga hal-hal yang harus didapatkan, yaitu hak. Nah, hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang seharusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapat hak kita. Nah, definisi warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Kayak kita nih kan warga negara apa? Indonesia. Jadi kita merupakan bagian dari suatu penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Benar. Nah, setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangannya untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca teks kewajiban warga negara dan siswa, kemudian kalian pahami. Setelah itu kalian temukan apa sih kewajiban warga negara dan siswa dalam teks bacaan dari kewajiban warga negara dan siswa. Yuk, silahkan dibaca dan dipahami. Apa sih hak sebagai siswa di dalam Bu, saya Bu. Ya, Resti, silakan. Siswa menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, Bu. Ya. Belajarnya jadi terganggu. Belajarnya jadi terganggu. Intan? Saya yang apa tuh Bu? Haknya apa Bu? Tadi Resti? Yang kewajiban, Bu. Nah, Intan berarti yang haknya. Kalau salah satu hak siswa itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak Bu. Pendidikan yang layak ya. Benar. Nah, udah tahu kan apa sih kewajiban sebagai siswa dan hak siswa di sekolah ya? Udah, Bu. Nah, kalian membaca teks yang ada di buku. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan nggak dari awal kita belajar nih tentang apa tadi yang pertama? Apa tadi? Ayo. Saya Bu. Apa tadi? Ekspansi. Terus Jangan Interaksi sosial. Pertanyaannya yang ketiga. kewajiban dan hak, Bu. Ya. Terus jangan buang sampah sembarangan dan Ya, itu benar ya. mengakibatkan banjir Bu. Ya, kita harus menjaga lingkungan kita. Ya. Benar. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Kamu. Nah, jadi interaksi manusia dan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai hubungan antara sistem sosial manusia. Nah, selanjutnya teks eksplanasi dulu tadi ya, Ibu lupa. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, itu teks eksplanasi. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya itu hubungan antar manusia dan lingkungan alamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Bisa nggak sih kalian hidup sendiri? Tidak Orang bisa, lain? Bu. Tidak bisa kan? Nah, jadi Karena kami saja lahir dari ibu. ya benar sekali, karena manusia merupakan makhluk Sosial. Benar sekali. Jadi manusia dan alam memiliki hubungan atau keterkaitannya. Selanjutnya bisa ingat nggak apa sih tadi kewajiban dan hak siswa di sekolah? Haknya itu mendapat pendidikan yang layak Bu. Kewajibannya itu menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi, Bu. Ya, pinter anak-anak ibu. Nah, udah paham kan apa pengertian dari teks eksplanasi, hubungan
hubungan antara manusia dan lingkungannya, selanjutnya dan kewajiban hak warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu seperti apa? Sudah paham kan? Sudah Paham, Bu. Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Coba dibuka halaman 40. Di situ ada 4 soal ya. Loh, kenapa Intan? Ya, Bu. Intan nggak ngerjakan tugas lagi. Kerjakan, Bu. Kerjakan, pinter. Nah, itu soalnya kalian kerjakan di rumah, kemudian Yeay. kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa kan ngerjakannya? Bisa, Tapi Bu. tidak boleh melihat internet ya. Nggak boleh main HP, Bu. Ya, tidak boleh main HP ya, benar. Nah, selanjutnya sudah paham kan dengan tugas pertemuan minggu depan? Sudah Bu. Ya, pinter. Ada yang mau pulang nggak? Pengen pulang rumah nggak nih? Ya, Mau, Bu. Saya mau pulang, Bu. Pengen pulang ya? Coba rapikan tempat duduknya dulu, bajunya dirapiin. Kira-kira udah rapi, kita berdoa sama-sama ya. Nah, boleh Resti pimpin doanya sebelum kita pulang? Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Resti. Ibu ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.